Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami. Saya Flobo sebagai main host di sini dan dua co-host saya Angga. Selamat datang di Niatin Aja. Oke, gimana nih kabar kalian nih? Alhamdulillah. Gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ada kelas tadi? Nggak ada Nggak sih, ada untungnya. aman. Ada ya? Iya. Aman aja. Udah kelas. Ada tadi satu aja, tapi langsung kita gas ke sini ya. Boleh. Langsung kita buat Masuk, nih. Masuk. Oke, kita langsung masuk aja ya ke main topik pada kali ini. Oke ya. Boleh. Ngomong, kita bahas tentang diplomasi. Diplomasi, iya. Oke, untuk diplomasi nih, dalam benak pikiran kalian apa yang lewat tuh kalau ngomongin diplomasi? Kalimat diplomasi, kata diplomasi, iya. Kita mau nyoba berdiplomasi. Suatu hal Apalah. mengenalkan kopi Jawa Boleh. ke mana? Brazil. Ya, gitu. Jauh tuh ya. Hah? Jauh tuh. Jauh. Jauh ya. Kenapa Brazil? Karena tuh ya yang tahu ya. Kopi itu kan di Brazil. Kan kita mau bawa kopi Jawa, bukan kopi Brazil. Justru itu karena di sana tuh banyak. Karena Kopi itu kan itu loh kopi maka tapi bisa jadi dong itu nutup rezeki tukang kopi di sana. Nah, Gimana? itu nggak tahu sih. Itu nggak tahu ya. Bisa sih itu masuk akal ya. Tapi terlalu jauh ya, terlalu jauh ya. Terlalu jauh. bisa Cuman bisa nggak sih kayak kita gitu bawa biji kopi Jawa? bisa Bisa dong. Siapa nggak? Ini kopi manapun dampit Bisa. kopi dampit enak kita jualan di Australia gitu bisa. Bisa banget. kita kenalkan lebih cukup Makanya bisa itu diplomasi nggak? Masih. ya Biji kopi. kopi semangat kerja Berarti masuknya ke tetap Gastro diplomasi. diplomasi. Masuk akal. Cuman kita kan ngebahasnya lebih kan ke Olahraga. diplomasi Sport. olahraga. Iya. Banyak sekarang tuh karena zaman udah berkembang yang kita tahu tuh sport ya. Sport, yes. Mereka kan main game nih. betul Apa sih dari Benefits. main game itu tuh kok bisa jadi itu alat diplomasi? Gimana? Gimana ya? Jujur kalau gue masalah e-sport kurang tahu. Gue nggak main game yang sampai sedalam itu. Mungkin kalau dari Angga mungkin suka main PC atau laptop. ML tuh. Apa tuh ML? Mobile Legends Legends dong, bos Mobile Legends. Mobile Legends Kita bos Gimana sama tuh? ya. iyalah Gimana tuh jadi alat suatu entity game itu tadi menjadi diplomasi mana tuh Maksudnya kan kalau dilihat cuma main doang. Iya, Sekedar cuma main main doang HP atau komputer, laptop, iya. selama ini kita tahu main game tuh cuma Buang waktu, iya. buang uang. Buang kalau uang. main game jadi uang Nah itu gimana maksudnya? Makanya, apa sih kok itu tuh bisa jadi alat diplomasi tuh? Gimana caranya? karena apakah dia mengirim delegasi Jika Hmm, ke negara yang mengadakan Iya, negara hostnya. Iya, acara yang mengirimkan tadi gimana? Cuman kalau semisal itu jadi diplomasi gitu ya, untuk memperkenalkan negaranya negara ini jago nih Mm-mm. terus benefit ke negara yang penyelenggara itu apa? Apa tuh? misalkan Ah, Indonesia misalkan dia adakan MPL Apa itu MPL tuh? Pertandingan ML pokoknya Mobile Legend. Oh, Mobile Legend masih Iya, tadi iya. Mobile Legend ya. MPL tuh terus kan pasti banyak player-player dari luar negeri ya bahkan dari Singapura, Malaysia gitu ya ada. top Mhm. yang kita dapat Gitu dong. hotel Iya. dari hotel Ya. Pendapatannya ya. pendapatan pasti dari hotel Jadi dari segi ekonomi dong. segi ekonomi Ya. dapat ya ya makanan ya Ah, tahu mereka Oh, Itu yang jadi kita dapat. dia makan nih sate nih. Dia cerita nih, ya keluarganya di sana. Sate enak, Ya, sate enak. Indo enak nih Madura nih. Kenal mana berarti?
Indonesia atau Madura? Kan Madura sama-sama di Indo. Nah, Indonesia berarti. Masa mereka masih bilang ini sate dari Indo enak nih. Dari Indo enak nih. Kok judulnya sate Madura? Ya itulah intinya Tetap seperti aja itu. gitu, tetap Indo. Kan baru-baru ini Indonesia punya sirkuit baru ya. Ya, Mandalika. Mandalika kan. Terus kalau nggak salah 2 minggu atau 3 minggu lalu gitu ya. Indonesia Mandalika pertama kali mengadakan perhelatan ajang balap GT ya, GT ya. karena itu kan diadakan di seluruh Dunia. kan. Gitu. Kan itu berarti salah satu ajang diplomasi. Iya. Bagaimana Indonesia mengenalkan area Lombok? Lombok. Area Lombok Bukan itu makanan. Area Lombok dan Indonesia juga. Karena apa? Satu ya, tahu. Ada nggak sih penerbangan direct Lombok ke luar negeri? Ada ya? Oh, ada berarti. Cuman mungkin untuk pengiriman dan lain-lain harus dari Tangkaling dulu kali iya, ya. pastinya Baru dia ke Lombok kali ya. Jadi kan orang sana juga dapat uangnya. Iya, pasti dapat komisinya juga kan. Apapun itulah ya. Yang di ini gitu pengenalan gitu kan. Kan itu juga salah satu diplomasi. Betul, iya. Benar nggak sih? Kan memperkenalkan. Jadi sebenarnya tuh ya diplomasi itu bukan zaman dulu. Berbeda ya. Iya. Kayak penguasa. Kita nyebutnya penguasa aja kali ya. Penguasa suatu negara, pemerintahan gitu kepada pemerintahan negara satu lainnya. Ternyata kan berarti sekarang bukan kayak gitu. Udah banyak modelnya lah ya. Banyak model lainnya lah. Apapun lah bisa dijadiin diplomasi. Bisa jadi diplomasi. Kan kemarin itu pernah dengar juga yang ada satu orang Indonesia itu datang ke satu belahan dunia, sebelah sana tuh. Ya, memperkenalkan rendang. Ya nggak sih? Gila. Dia hanya perseorangan tanpa ada organisasi atau tanpa ada payung. Dia yang menaungi dia. Dia emang benar-benar dia pure. Dia sebagai individu sendiri itu. Individu sendiri pure buat memperkenalkan rendang. Nah, pertanyaannya nih, ayam pop nggak dikenalin ayam pop? Bukan. Dia ke sana mau makan rendang. Atau dibagi-bagi. Itu tadi. Nah, itu harus itu jadi bahan pertanyaan besar. Kali makan sendiri. Rendang Amsterdam tuh ya. Jauh tuh. Iyalah. Bintang buru. Cuman itu juga salah satu memang apa ya? Caranya nggak dilakukan oleh negara doang. Pemerintah. Iya, tahu gitu maksudnya. Dan itu bisa jadi bahan alat untuk diplomasi lagi. Mau nanya. Apa tuh? Menurut kalian, pemerintah tuh harus ikut juga nggak sih dalam memperkenalkan olahraga kita, makanan kita gitu mancanegara? Pastinya. Kalau misalkan nih timnas Indonesia dengan bantuan pemerintah naturalisasi pemain-pemain yang ada darah Indo untuk main di timnas kita, jalan lah, makin maju lah timnas kita. Apalagi kita ya kalau insya Allah kita bisa masuk Piala Dunia 2026, kita makin terkenal lagi. Di Amerika Utara, Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Enggak dong. Itu kita yang pas Berarti U17 atau berapa itu? Maunya Indonesia, cuman kan ya Harus ikut aja kali ya. tahu-tahu aja ya. Sebenarnya nggak harus, cuman
advantage yang besar gitu loh kalau pemerintah ngebantuin gitu individu atau kelompok yang ingin berdiplomasi. Iya, kayak tadi individu yang memperkenalkan rendang tuh kalau dibantu pemerintah mungkin bakal lebih gampang. Iya, pastinya lebih gampang. Rendangnya lebih banyak. Bisa itu. Iya. Modalnya dapet tuh. Berangkat gratis. Solo. Nah, itu Bisa. Tahu aja. Ada lagi kan yang mau Kebetulan ya itu bener-bener menggambarin banget ya. Gue jadi makin tahu tuh loh. Diplomasi tuh banyak banget modelnya. Bener-bener evolving lah dunia inilah. Bener-bener evolving banget. Individu aja bisa membuahkan impact besar terhadap dunia internasional gitu. Iya. Kalau ada tambahan nggak? Tantangannya tuh. Nah, tantangannya tuh kalau di diplomasi olahraga di Indo doang. Kalau kita karena kita Indo, iya. Tantangan ya. Sebenarnya Indonesia tuh nggak ada kurang-kurang. Sebenarnya itu ya. Sebenarnya. Aslinya. Karena dari yang kita tahu ya Indonesia salah satu negara kaya. Yang seharusnya negara kaya. Betul. Jadi mungkin kalau tantangannya itu lebih ke arah personality. Jadi bagaimana pemegang kekuasaan ini mau bergerak, mau terjun, kan? Mau terbuka dengan ini tadi salah satu bentuk dari diplomasi itu dari diplomasi olahraga. Misal kita mau mengadakan sesuatu gitu, simple pemerintah bikin infrastruktur baru atau memperbaiki infrastruktur yang ada. Iya, gor nambah segala macam diperbaiki, dimasukin standar. Bukan standar internasional. Internasional. Kan harusnya jadi lebih mudah. Betul. Gitu. Karena kita kalau mau bikin bola pun sebenarnya nggak kurang sih stadion. Kurang banget. Mumpuni banget sih. Terus kayak kita kemarin aja bisa mendatangin ajang balap dunia ke Indonesia, makanya kan itu aja juga jadi salah satu contoh dengan pembuatan sirkuit baru yes. Dan itu standar internasional baik lagi, kan? Iya. Jadi ya memang ini menurutku tantangannya tuh hanya di individu yang ada yang ada di atas tuh. Bagaimana mereka gitu kan membantu terbuka karena apa ya sebenarnya kalau kita bilang mau ngedatengin sesuatu gitu sekarang banyak kelompok istilahnya ada mungkin pemerintah ikut andil cuma nggak sepenuhnya pemerintah mau mengadakan ajang internasional di Indonesia itu tuh banyak banget dari misal kalau kita bilang lagi dari otomotif ya IMI Ikatan Motor Indonesia mereka mau mengadakan ajang balap juga entah di Kalimantan entah di Sumatera saya lupa cuman itu tadi perizinannya gitu. Iya terus kayak regulasi nah ini ada juga nih kenapa tadi saya bilang pemerintah ya kita tuh mau datengin alat-alat olahraga itu tuh masih tetap diregulasi gitu. Iya masih tetap diregulasi masih tetap kena bea cukai cukainya gimana kita mau berkembang itu loh maksudnya jangan pajak kita mahal ya iya pajak nggak kurang-kurang jadi duitnya habis buat bawa buat aja gitu buat Indonesia saat ini ya legislasi perlu peningkatan lagi
bukan peningkatan, memperbaiki individunya saja dan sistem. Sistem. Mungkin itu aja kali ya. Oke, mungkin itu aja. Thank you buat kalian ya. Teman-teman. Mungkin kita akan break dulu nih ya, udah jam segini. Habis ini kita akan kedatangan guest star kita spesial. Mau makan sholat dulu teman-teman. Betul sekali. Oke. Jangan lupa makan